Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya sendiri, Rofianti Anggraini, dan 2 teman saya yaitu Riafita Maufiro dan juga Liza Habibah akan menyampaikan materi mengenai model Gerald Camp dan Dick and Carey dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama adalah model pengembangan oleh Gerald A. Camp. Konsep model Gerald A. Camp. Model ini dikembangkan oleh sebuah tokoh yang bernama Gerald A. Camp pada tahun 1994. Merupakan model desain pembelajaran yang berbentuk siklus untuk menunjukkan adanya proses yang kontinu atau berkelanjutan. Model ini bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran secara langsung di dalam kelas secara menarik, efektif, dan efisien. Nah, model desain pembelajaran camp ini dapat dipakai dengan cara yang fleksibel. Model camp biasanya juga disebut sebagai model Morrison, Ross, dan Camp. Kemudian, model ini memiliki 4 unsur dasar yaitu yang pertama, ada siswa, kemudian tujuan, metode, dan evaluasi. Desain pembelajaran model camp ini dirancang untuk menjawab sebuah pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk siapa program tersebut dirancang? Jawabannya yaitu untuk siswa. Kemudian yang kedua, apa yang harus dipelajari oleh siswa? Jawabannya adalah tujuan pembelajaran. Jadi, dengan siswa mempelajari materi tersebut, diharapkan dapat memahami materi tersebut dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana isi materi serta sumber-sumber belajar yang tepat untuk mencapai sebuah hasil yang diharapkan. Jawabannya yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan media, metode, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengetahui bahwa hasil belajar yang diharapkan tersebut telah tercapai? Jawabannya adalah dengan melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, maka kita seorang guru dapat melihat tujuan belajar tersebut sudah tercapai dengan baik atau belum. Model Gerald Camp ini mempunyai 9 langkah. Masing-masing langkah pengembangannya selalu berhubungan dengan revisi. Camp mengadopsi pandangan yang luas berbentuk oval. Jadi langkah-langkahnya Camp ini diibaratkan seperti bentuknya oval. Dan modelnya menyampaikan bahwa prosesi desain dan pengembangan merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan, desain, pengembangan, penilaian untuk memastikan pengajaran yang efektif. Nah, berbeda dengan desain pembelajaran menurut ahli lain yang menggambarkan dengan pola berurut atau ditandai dengan garis lurus ataupun panah. Camp mengibaratkan sebagai menggunakan bulat telur. Alasan selanjutnya mengapa memilih bentuk seperti telur karena langkah-langkahnya itu saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian seorang guru dapat menggunakan atau memulai langkah-langkah model camp ini dari arah mana saja, dari titik mana saja, asalkan komponennya tidak berubah dan setiap komponen tersebut memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Inilah yang membuat model ini terkesan luas dan lebih mudah digunakan. Pengembangan desain pembelajaran model camp ini dapat diterapkan di berbagai tingkat seperti tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, kemudian tingkat SMA maupun di perguruan tinggi. Kelebihan dari model camp yaitu melakukan revisi terlebih dahulu pada setiap tahapan sebelum melangkah ke
tahap selanjutnya, sehingga apabila ada suatu kesalahan ataupun kekurangan dalam tahapan tersebut, maka dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian, kekurangannya yaitu kekurangan model camp ini adalah pembelajaran masih bersifat klasik atau berpusat pada guru. Jadi di sini guru itu memiliki peran yang besar karena dituntut untuk merancang pembelajaran sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran camp. Langkah-langkah dalam model pembelajaran camp itu terdiri dari 8 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Nah, yang dimaksud dari tujuan pembelajaran ini ialah tujuan umum yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan atau materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menganalisis karakter siswa. Tujuan dari menganalisis karakter siswa yaitu untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan sosial budaya siswa itu memungkinkan untuk mengikuti program pembelajaran dan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi latar belakang dari karakter siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen-komponen tugas belajar yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan instruksional secara spesifik, operasional, dan terstruktur, memungkinkan siswa untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan apa ukuran jika ia berhasil mengerjakan suatu tugas. Yang keempat yaitu menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ditentukan sesuai dengan indikator yang sudah dirumuskan. Nah, kebanyakan masalah yang dihadapi guru ialah banyaknya materi pembelajaran yang harus disampaikan tidak sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Nah, dengan demikian timbul kesulitan dalam mengorganisasikan materi atau bahan ajar yang akan disajikan kepada siswa. Langkah yang kelima yaitu melakukan pretest. Nah, pretest ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan awal siswa dalam memenuhi syarat program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keenam yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar. Nah, kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar ini yaitu menentukan strategi pembelajaran, media belajar, dan sumber belajar. Nah, kriteria dalam pemilihan strategi belajar itu yaitu strategi pembelajaran yang efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Langkah yang ketujuh yaitu koordinasi sarana penunjang yang diperlukan dalam pembelajaran. Nah, sarana penunjang ini bisa berupa biaya, fasilitas, peralatan, waktu, maupun tenaga. Yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui, mengontrol, dan mengkaji keberhasilan dari sistem pembelajaran secara keseluruhan, mencakup peserta didik, program instruksional, instrumen evaluasi atau tes, dan metode. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan dengan esai maupun isian. Selain 8 langkah model pembelajaran camp yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 9 unsur atau komponen penting dalam pengembangan model pembelajaran camp. Yang pertama yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Nah, untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran ini, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran. Yang kedua yaitu menganalisis tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Komponen yang kedua yaitu analisis siswa. Nah, analisis siswa ini bertujuan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik siswa, meliputi ciri, kemampuan, dan pengalaman siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, dari hasil analisis siswa ini dapat digunakan guru sebagai gambaran atau acuan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran.
Komponen yang ketiga yaitu analisis tugas. Analisis tugas merupakan langkah kritis dalam proses merancang pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan dalam analisis ini. Yang pertama yaitu apa yang perlu dilakukan peserta didik. Yang pertanyaan yang kedua yaitu apa yang perlu diketahui peserta didik untuk dikerjakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa petunjuk bagi peserta didik bahwa terdapat suatu masalah, terus bagaimana pengerjaannya, atau langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Komponen yang keempat yaitu menentukan tujuan pembelajaran khusus atau menentukan indikator. Nah, analisis ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Yang kedua berfungsi sebagai kerangka kerja untuk merencanakan dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu sebagai panduan siswa dalam belajar. Komponen yang kelima yaitu mengorganisasi atau membuat urutan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, maksud dari mengorganisasikan materi pembelajaran secara rutin dan sistematis ini akan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Komponen yang keenam yaitu menentukan strategi pembelajaran. Nah, pada tahap ini dilakukan pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, kegiatan ini meliputi pemilihan model pembelajaran, pemilihan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan pemilihan format pembelajaran, yang dimana kesemuanya ini dipandang mampu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, setelah pada komponen sebelumnya yaitu menentukan strategi pembelajaran, maka pada komponen ketujuh yaitu menentukan metode pembelajaran. Nah, dalam penentuan metode pembelajaran ini ditentukan oleh tujuan dan lingkungan pembelajaran. Sebagai contoh, bila kita ingin mengembangkan keterampilan interpersonal, maka lebih tepat menggunakan metode-metode kelompok kecil atau small group method. Komponen yang kedelapan yaitu mengembangkan instrumen evaluasi. Nah, pada tahap ini dikembangkan instrumen penilaian untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Nah, tujuan pembelajaran yang diinginkan itu dapat tercapai. Nah, tahap ini dimulai dengan menetapkan hasil belajar apa yang akan dinilai. Nah, hasil belajar dapat diklasifikasikan atas pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau sikap. Nah, selanjutnya dikembangkan instrumen yang relevan untuk mengukur masing-masing hasil belajar tersebut. Komponen penting terakhir dalam pengembangan model pembelajaran KEM adalah memilih sumber-sumber pembelajaran. Nah, pembelajaran tersebut akan lebih berhasil bila menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang tepat. Nah, jika sumber-sumber pembelajaran itu dipilih dan dipersiapkan dengan baik, akan mendapatkan hasil yang maksimal atau akan dapat memenuhi tujuan pembelajaran seperti yang diinginkan. Model pembelajaran KEM merupakan salah satu model pembelajaran yang telah banyak digunakan pendidik dalam pengembangan model pembelajaran di berbagai mata pelajaran, salah satunya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salah satu contoh implementasi model pembelajaran KEM pada mata pelajaran PAI yaitu penelitian yang dilakukan di MTS Miftahul Ulum Timbuan, Kecamatan Sarirejo, Lamongan pada desain pembelajaran Quran Hadis berbasis multimedia. Proses pembelajaran ketika COVID-19 itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara online dan secara offline. Nah, tujuan dilakukannya pembelajaran secara online dan offline ini yaitu supaya peserta didik berminat dan aktif dalam pembelajaran, terutama pada pembelajaran Quran Hadis. Namun, ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, diidentifikasi beberapa masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, banyaknya siswa yang izin keluar masuk ketika proses pembelajaran. Yang kedua, banyaknya siswa yang tidak mendengarkan guru ketika menyampaikan materi pembelajaran dan mengobrol dengan temannya. Yang ketiga, terdapat sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diterapkannya model pembelajaran KEM dengan tujuan agar dapat meningkatkan minat belajar siswa, terutama pada kelas 7 di MTS Miftahul Ulum. Nah, subjek dari penelitian ini yaitu guru mata pelajaran Quran Hadis dan
siswa kelas 7 MTS Miftahul Ulum. Terdapat 4 tahap penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap tindakan, yang ketiga yaitu tahap observasi, dan yang keempat yaitu tahap refleksi. Pada tahap perencanaan, yang pertama yaitu mempelajari kurikulum dengan memahami kompetensi dasar dan buku ajar untuk mempersiapkan bahan ajar dan membuat RPP silabus, instrumen tes, instrumen observasi yang akan diberikan kepada guru dan siswa yang akan dipakai sebagai instrumen pengumpulan data ketika tindakan. Yang kedua yaitu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan desain pembelajaran dengan model CAM. Yang ketiga yaitu menerapkan beberapa variasi selama proses berlangsung, khususnya pada desain model pembelajaran CAM dilaksanakan. Yang keempat yaitu menyusun ringkasan dari materi yang akan diajarkan untuk setiap pokok bahasan, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan soal-soal yang akan diujikan. Pada tahap tindakan yang dilakukan, yang pertama yaitu menyerahkan bahan ajar yang berkenaan dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu menerangkan skema desain pembelajaran CAM beserta langkah-langkah penerapannya. Kemudian menyampaikan materi yang akan diajarkan, dan sebelum menjelaskan materi perlu memberikan persepsi guna ingin mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian mengetahui karakteristik siswa guna menentukan indikator pencapaian hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu memilih sumber atau alat pembelajaran untuk menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian menentukan tes hasil belajar, mengevaluasi hasil tes ulangan, dan menilai perkembangan siswa selama pembelajaran, dan yang terakhir, menyerahkan post-tes guna mengetahui tingkat keberhasilan pada setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tahap ketiga yaitu tahap observasi. Nah, yang dilakukan pada tahap observasi yaitu mendokumentasikan proses dan kondisi sewaktu pembelajaran berlangsung dan aspek-aspek lain yang muncul dan tumbuh ketika penerapan model pembelajaran CAM. Tahap penelitian yang terakhir yaitu refleksi. Nah, refleksi ini yaitu menjabarkan dan mengevaluasi apakah yang direncanakan dan tindakan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan analisis terhadap data. Dalam menganalisis data yang didapat, terdapat 3 teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu prasiklus, kemudian siklus pertama, yang terakhir yaitu siklus kedua. Teknik analisis data yang pertama yaitu prasiklus. Nah, prasiklus ini yaitu melakukan observasi sebelum penerapan model pembelajaran CAM berbasis multimedia pada desain pembelajaran Quran Hadis, yang mana guru masih menggunakan metode lama dengan diselingi tanya jawab dan diskusi. Nah, hasil observasi yang dilakukan didapati bahwa minat belajar siswa itu masih rendah dengan persentase 63,5%. Begitu juga dengan ketuntasan hasil belajar siswa juga masih sangat rendah, yaitu dengan persentase 36%. Nah, dengan hasil persentase tersebut dinyatakan bahwa minat belajar dan ketuntasan hasil belajar siswa itu belum baik karena terdapat banyak siswa yang masih belum memenuhi KKM. Teknik analisis data yang kedua yaitu dilakukannya siklus pertama. Nah, awal implementasi model pembelajaran CAM berbasis multimedia pada desain pembelajaran Quran Hadis ini dibarengi juga dengan menganalisis kelemahan dan dilakukan evaluasi pada siklus selanjutnya. Nah, pada siklus pertama setelah dilakukannya penerapan model pembelajaran CAM ini didapati minat belajar siswa yang semula hanya 63,5% kini meningkat menjadi 70%. Begitu juga dengan ketuntasan hasil belajar siswa yang semula hanya 36% kini meningkat menjadi 45%. Dengan data telah tercapainya 9 dari 20 siswa yang sudah mencapai pada batas KKM.
Teknik analisis data yang terakhir yaitu dilakukannya siklus kedua. Nah, siklus kedua merupakan hasil akhir dari penerapan model pembelajaran CAM pada desain pembelajaran Quran Hadis berbasis multimedia. Nah, dari hasil analisis siklus kedua ini didapati peningkatan minat belajar siswa yang semula hanya 70% kini meningkat menjadi 80%, dan ketuntasan hasil belajar siswa yang semulanya 45% kini meningkat menjadi 82% siswa yang sudah mencapai batas KKM. Nah, dengan jumlah siswa yang sudah mencapai batas KKM sebanyak 17 siswa dan 3 siswa yang belum tuntas atau belum mencapai batas KKM. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran CAM dapat membantu mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Dikarenakan model pembelajaran CAM memiliki tahap-tahap pembelajaran yang memudahkan pendidik serta unsur-unsur pengembangan yang dapat membantu pendidik dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat dicapai.